Di Kick It dan Raiden kita melihat ada motor. Banyak banget dari penggemar yang berteori bahwa motor itu merupakan perlambangan bahwa NCT di sini akan menjemput Win dari WayP untuk comeback ke NCT 127 lagi. Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan bahas teori dari NCT 127 dan juga NCT Dream. Spesial untuk hari ini, kita akan kaitkan antara teori Kick It, Raiden, dan juga Punch. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, seperti biasa nih, aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalian. Jangan lupa untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @userkim. Follow fans spesial di Facebook yaitu Detektif Teori. Dan follow juga Twitter aku di @userkim2. Thank you so much. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Wait, sebelum kalian nonton teori ini, pastikan dulu untuk menonton teori dari NCT Mentari. Soalnya di sana banyak banget hal-hal penting yang harus kalian tahu. NCT Mentari itu merupakan inti dari teori NCT. Kalau kalian belum paham dengan teori NCT Mentari, jangan harap kalian dapat mengerti dengan teori-teori mereka selanjutnya. Di video ini aku nggak mau ngulangin lagi untuk menjelaskan teori dari Kick It dan juga Raiden. Aku akan ngambil kesimpulan dari teorinya saja, dan buat kalian yang kalau pengen nonton teori detailnya seperti apa, kalian bisa langsung kepoin ya. Semuanya udah aku taruh di playlist NCT Mentari. Kalian bisa langsung kepoin di sana, oke? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, Kak, kenapa sih teori dari Punch itu nggak dibahas di video khusus saja? Kenapa dicampurin dan digabungin dalam satu video? Why like that, Kak? Tolong dijelasin dong. Oke guys, jadi gini ya, di Punch itu nggak ada sebenarnya hal yang harus diribetkan banget. Semuanya udah jelas banget, tertuang dari lirik lagunya. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang teori dari Punch, kalian cuma perlu mengerti dan paham dengan apa isi dari lirik lagunya. Kalau kalian mungkin kesulitan dalam memahami isi dari lirik lagu, oke deh, aku jelasin sedikit kepada kalian semua. Dan buat kalian yang mungkin gak pengen mengetahui tentang penjelasan ini, kalian bisa langsung skip dan langsung nonton di bagian kaitan teorinya saja. Sesuai dengan judulnya, Punch itu berarti pertarungan. Detailnya adalah tentang bertahan melalui pertempuran. Vers pertama itu menceritakan bahwa mereka seolah-olah sedang menghadapi suatu konflik dan bertengkar. Kalian perhatikan liriknya ya. Sekali pukul puncher, semua sempoyongan sampai tuntas. I'm a clean fighter. Lalu kita skip ke lirik selanjutnya, lebih rapat. Kapan kamu bangun? Wake up. Gong berbunyi, sorakan pun makin keras. Lirik tadi itu sudah memberitahukan kita bahwa di sini mereka memang sedang dalam pertarungan. Kalau kalian perhatikan ya, latar tempat mereka menari, kostum yang digunakan, terus bagaimana cahaya menyorot mereka, itu semua menggambarkan bahwa mereka di sini memang sedang berada di arena pertarungan. Hal itu diperkuat dengan line ronde yang keras, aku bersiap untuk selanjutnya. Babak atau ronde selanjutnya itu sangat sering banget kita jumpai dalam sebuah pertandingan. Salah satunya adalah pertempuran bela diri, baik yang kungfu, taekwondo, boxing, muay thai, dan masih banyak lagi tentang pertarungan atau perlombaan bela diri. Sampai di sini udah paham gak dengan lagu Punch? Kalau kalian udah paham, kita bisa langsung masuk ke pembahasan kaitan antara teori dari Kick It, Raiden, dan juga Punch. Kita bisa lanjut ya. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari Kick It dan juga Punch. Untuk pertama, kita akan mulai dari nama albumnya. Kick It itu berada di album Neozone, sedangkan Punch itu berada di album Repackage Neozone Final Round. Neozone, kalian pasti tahu apa arti dari Neozone, yaitu zona baru. Zona baru yang dimaksud adalah dunia baru bagi mereka. Dunia baru itu merupakan clue yang akan membawa kalian ke teori dari NCT Dream yang Raiden. Kenapa zona baru berhubungan dengan Raiden? Karena dalam teori Raiden itu sudah dijelaskan bahwa NCT Dream itu telah keluar dari zona mimpi dan menuju zona baru, yaitu dunia nyata, dan membawa mimpi-mimpi mereka. Dalam kehidupan nyata, hal ini berkaitan dengan apa yang diumumkan oleh SM Entertainment beberapa waktu yang lalu. Mereka mengumumkan bahwa sekarang sistem dari NCT Dream nggak ada lagi yang namanya kelulusan, dan bahkan Mark juga akan kembali ke NCT Dream. Selain itu, nantinya akan terbentuk NCT subunit baru. Hal inilah yang disebut zona baru bagi mereka. Masih belum paham? Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, bahwa kalian itu harus mengerti dulu dengan konsep dari NCT Mentari.
Aku akan perjelas lagi ya. Di NCT Mentari itu dijelaskan bahwa para member NCT disatukan dalam mimpi. Namun pada akhirnya mereka semua harus keluar dari dunia mimpi dan membawa mimpi-mimpi mereka keluar menuju zona nyata atau kembali ke realita. Motor adalah alat yang merupakan simbolisme kendaraan yang akan membawa mereka menuju zona baru setelah keluar dari zona mimpi. Sampai di sini sudah paham? Maksud dari zona baru bagi mereka adalah tidak lagi berada di dunia mimpi, tapi sekarang udah kembali ke realita dengan membawa mimpi-mimpi mereka. Udah paham kan? Dan sekarang kita bisa lanjutkan ke poin yang berikutnya. Di Kick It dan Ridin kita melihat ada motor, khususnya di musik video dari Kick It. Banyak banget dari penggemar yang berteori bahwa motor itu merupakan perlambangan bahwa NCT di sini akan menjemput Win dari WayV untuk comeback ke NCT 127 lagi. Dan hal itu diperkuat kalau kalian menjumlahkan 1 plus 2 plus 7 itu pasti hasilnya 10. Mungkin pendapat ini benar, tapi sampai sekarang kita belum melihat apapun mengenai teori tersebut. Menurut aku yang lebih cocok adalah seperti yang udah aku bilang tadi, motor itu merupakan sebuah simbolisme kendaraan yang digunakan oleh mereka untuk menuju zona yang baru. Jadi jangan heran guys, baik NCT 127 dan juga NCT Dream, mereka di sini akan terlihat seperti para pembalap. Karena mereka akan menggunakan motor untuk menuju dunia yang baru. Ini pasti terkesan sangat mengulang-ulang banget dan bertele-tele banget ya. I'm so sorry banget. Soalnya aku pengen buat kalian paham dengan hal itu aja. Dan kita akan lanjut. Namun sayangnya seperti yang kalian tahu bahwa di saat menuju ke zona yang baru ini, mereka akan menghadapi berbagai permasalahan. Akan ada banyak musuh yang siap menghalangi kesuksesan dan perjalanan mereka. Baik di Kick It, Ridin, dan juga Punch. Kalau kalian perhatikan liriknya dengan baik-baik dan kalian cermati, kalian di sana akan menemukan kesamaan, yaitu mereka di sini seolah-olah siap untuk melakukan perlawanan, terutama untuk Kick dan juga Punch. Ternyata Kick dan Punch itu merupakan suatu gerakan yang sangat kuat dalam melakukan penyerangan. Kedua gerakan tersebut ada asal-usulnya loh guys. Mau tahu nggak asal-usul kedua gerakan itu? Dalam Urban Dictionary, Punch dan juga Kick adalah bentuk serangan fisik yang telah lama terlupakan. Serangan tersebut berasal dari Irlandia yang terbentuk pada awal abad ke-21. Pada suatu hari, seorang master kungfu muda Irlandia yang dikenal sebagai Emmett Peary menyatukan gerakan menendang atau yang disebut dengan kick dan juga pukulan yang disebut dengan punch yang telah dipopulerkan oleh olahraga boxing dan juga kickboxing yang kurang dikenal menjadi satu bagian. Namun, meski nggak terkenal banget, gerakan ini sangat kuat banget dalam menyerang. Dengan merentangkan kaki dan lengan dari sisi tubuh yang sama, seorang penyerang dapat memberikan pukulan berderak yang hampir tidak mungkin untuk diblokir. What I mean adalah NCT menjadi grup yang sangat kuat untuk menghadapi orang-orang yang membenci mereka. Itulah kesimpulan dari Kick dan juga Punch. Sampai di sini udah paham? Jadi kesimpulan dari semuanya adalah it's so simple banget, sebenarnya simple banget. NCT sekarang itu telah berada di zona baru dan akan ada teori lagi yang baru pastinya. Dan saat berada di zona baru ini mereka akan menghadapi banyak musuh sehingga mau nggak mau mereka harus melawan untuk bertahan. Dalam kehidupan nyata ini menggambarkan bagaimana NCT semakin maju dan lebih bersemangat dalam menggapai impian mereka untuk sukses bersama. Mereka akan menghadapi banyak hal dalam berjuang untuk menggapai impian tersebut. Akan ada persaingan, rumor, haters, sasaeng fans, dan juga berbagai konflik lainnya. Cara untuk menghadapi semua hal tersebut adalah bukan menghindar, tapi harus dihadapi. Mereka adalah para pemberani yang tak akan pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Tapi teorinya nggak berhenti sampai di sini aja, karena seperti yang kalian lihat bahwa YV di sini terlihat seperti telah tertangkap. Apakah ini ada kaitannya dengan Kick It, Ridin, dan juga Punch? Kita akan teliti ya bagaimana teori selanjutnya. Supaya aku semangat untuk mecahin teori dari YV, pastikan ramein kolom komentar dan bilang kak mau dong dipecahin.
Kalau ramai ntar aku pecahin deh. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf K pamit. Oh ya, aku lupa ngatain sesuatu sama kalian. Ini juga akan berhubungan sama Super M guys. Nggak cuma YP tapi ini juga berhubungan sama Super M. Kenapa dapat berhubungan dengan Super M? Kalau kalian perhatikan ya, khususnya di Punch, mulai dari efek videonya, pertarungan, dan kekuatan, semua hal tersebut akan mengarah ke Super M. Intinya ini akan semakin seru banget karena sekarang kita sudah tahu bagaimana akar ceritanya. So stay tune terus dan ikuti perkembangan mereka untuk mendapatkan cerita-cerita dari teori yang terselip di musik video mereka. I'm Yusuf K pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja dan mungkin background yang kalian lihat ini sangat mengganggu banget. Tapi tenang, besok aku akan ganti backgroundnya. Soalnya sangat susah banget untuk cari background di tempat rumahku ini karena rumahku juga kecil banget ya. Jadi ruangannya juga sedikit. Dan ini cuma di kamar aku doang, nggak nyari di tempat lain. Tapi ntar deh aku usahain ya untuk cari background yang bagus. See you next time. Goodbye.